Selamat pagi anak-anakku. Masih semangat untuk belajar? Pelajaran kita hari ini kita awali dengan absen dan menyanyikan lagu wajib dengan judul Maju Tak Gentar. Kita akan belajar IPA tema 7 subtema 2. Ibu juga akan menyertakan video pendukung pemahaman pelajaran. Simak video pembelajarannya dan catat di buku tulis. Di video kali ini, kita kembali belajar pada tema 7, subtema 2, muatan pelajaran, ilmu pengetahuan, alam. Menjelaskan gaya listrik dan kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Gaya listrik adalah gaya yang ditimbulkan oleh benda bermuatan listrik. Listrik memiliki dua jenis muatan, yaitu muatan positif dan muatan negatif. Dua benda yang bermuatan listrik sejenis jika didekatkan akan tolak-menolak. Dua benda yang bermuatan listrik tidak sejenis jika didekatkan akan tarik-menarik. 1. Listrik statis. Listrik statis adalah muatan listrik pada suatu benda yang tidak mengalir. Hal ini dikarenakan muatan negatif tidak bergerak dalam benda tersebut. Listrik statis akan hilang ketika kedua benda tersebut sudah memiliki muatan yang sama. Oleh karena itu,
kemunculan listrik statis hanya terjadi sementara. Berikut ini beberapa contoh listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang pertama, potongan kertas yang ditarik penggaris ketika penggaris digosokkan ke rambut. Selanjutnya, helai rambut tertarik balon setelah balon digosokkan ke kain. Contoh berikutnya, fenomena petir yang terjadi ketika langit mendung. Yang kedua, listrik dinamis. Listrik dinamis adalah muatan listrik yang dapat bergerak. Energi listrik bergerak dari kutub positif menuju kutub negatif. Contohnya, baterai yang ada pada rangkaian listrik. Baterai memiliki dua kutub, yaitu kutub positif dan kutub negatif. Jika kutub positif dan kutub negatif dihubungkan dengan kabel, maka akan terjadi aliran listrik dinamis. Aliran listrik dinamis juga ada pada rangkaian listrik di rumah. Aliran listrik dapat dihentikan jika penghubung antar kutub diputus menggunakan saklar. Menjelaskan perubahan bentuk energi listrik. Arus listrik mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Jika arus listrik bergerak melalui peralatan listrik, peralatan tersebut akan berfungsi. Energi listrik akan diubah menjadi energi lain sesuai dengan kegunaan peralatan listrik. Berikut beberapa perubahan energi listrik pada peralatan listrik. Yang pertama, energi listrik menjadi energi gerak. Contohnya adalah blender. Cara kerjanya, energi listrik mengalir dan melewati blender. Jika saklar pada blender dinyalakan, energi listrik yang masuk ke blender akan diubah menjadi energi gerak. Alat penghalus dalam blender akan bergerak menghaluskan bahan-bahan makanan. Energi listrik menjadi energi bunyi. Contohnya, bel listrik. Cara kerjanya, energi listrik mengalir dan melewati bel listrik. Jika kabel bel listrik dihubungkan ke sumber listrik, maka energi listrik akan masuk ke bel listrik dan diubah menjadi energi bunyi. Yang ketiga, energi listrik menjadi energi cahaya. Contohnya adalah lampu. Cara kerjanya, energi listrik mengalir dan melewati lampu. Jika saklar lampu ditekan, maka energi listrik yang masuk ke lampu akan diubah menjadi energi cahaya. Lampu akan menerangi ruangan. Yang keempat, energi listrik menjadi energi panas. Contohnya yaitu pemanggang roti. Cara kerjanya, energi listrik mengalir dan melewati pemanggang roti. Jika tombol pada pemanggang roti ditekan, energi listrik akan memanaskan elemen pemanas pada pemanggang roti. Pemanggang roti akan melakukan fungsinya, yaitu memanggang roti. Perubahan bentuk energi listrik yang kelima, yaitu energi listrik menjadi energi cahaya dan bunyi. Contohnya adalah televisi. Cara kerjanya, energi listrik mengalir ke televisi. Jika tombol power pada televisi ditekan, energi listrik akan masuk ke dalam televisi dan diubah
menjadi energi cahaya dan bunyi. Energi cahaya berupa gambar pada layar, dan energi bunyi berupa suara yang keluar dari pengeras suara pada televisi. Dan macamnya. Apa yang menyebabkan lampu ini menyala dan mati? Lampu dapat menyala karena adanya aliran arus listrik. Arus listrik mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Saat arus listrik mengalir melewati lampu, lampu akan menyala. Sedangkan saat tidak mengalir, lampu akan mati. A. Gaya listrik. Gaya listrik merupakan gaya yang ditimbulkan oleh benda-benda yang bermuatan listrik. Setiap benda netral memiliki dua muatan, yaitu muatan positif atau proton dan muatan negatif atau elektron dalam jumlah yang sama. Ayo simak percobaan gaya listrik berikut ini. Percobaan listrik yang pertama, gosokkan balon, penggaris plastik, sisir plastik pada rambut secara satu arah berulang-ulang. Yang kedua, dekatkan ketiga benda tersebut yang sudah digosok pada potongan kertas kecil-kecil. Yang ketiga, amati apa yang terjadi. B. Listrik statis atau listrik diam. Secara umum, listrik dibagi menjadi dua. Listrik statis adalah listrik yang tidak mengalir atau diam serta perpindahan arusnya terbatas. Ketika penggaris plastik, sisir plastik, dan balon bermuatan negatif didekatkan pada potongan-potongan kertas, muatan negatif pada kertas menjauhi ketiga benda tersebut. Sisi kertas yang dekat penggaris menjadi bermuatan positif, sehingga potongan-potongan kertas akan tertarik oleh penggaris plastik, balon, serta sisir plastik. Contoh listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, terbentuknya petir di awan ketika hujan. Yang kedua, rambut didekatkan layar televisi akan tertarik. C. Listrik dinamis. Listrik dinamis adalah listrik yang muatannya dapat mengalir atau bergerak. Pada listrik dinamis terjadi aliran muatan listrik. Listrik dinamis dapat diamati dari kegiatan mematikan atau menyalakan lampu dengan menekan saklar. Saat saklar ditekan dan lampu menyala, artinya pada saat itu terjadi aliran listrik. Sebaliknya, saat saklar ditekan dan lampu mati, artinya tidak ada aliran listrik. D. Cara kerja alat-alat listrik. Perhatikan gambar berikut. Banyak sekali peralatan yang menggunakan listrik, dari mulai lemari es, lampu, hingga microwave. Ayo, apa saja alat listrik yang ada di sekitarmu? Mengapa lampu senter dapat menyala? Lampu senter menyala karena arus listrik diubah menjadi energi cahaya lewat pijaran pada filamen lampu. Apa yang menyebabkan kipas angin dapat berputar? Kipas angin bekerja dengan dinamo penggerak yang memanfaatkan energi gerak listrik. Saat arus listrik melewati kumparan kabel pada dinamo, akan terjadi perubahan medan magnet yang menghasilkan gerakan rotasi, sehingga bilah kipas berputar. Apa yang menyebabkan setrika menjadi panas? Setrika menjadi panas karena energi listrik dan alas setrika sebagai konduktor. Ketika listrik menyalurkan energinya dan pada saat itulah alat setrika ikut panas. Peristiwa ini disebut dengan konduksi. Apa yang menyebabkan air dapat membeku di lemari pendingin? Air dapat membeku di lemari pendingin karena adanya penurunan suhu sampai di bawah 0 derajat.
akhirnya menjadi beku atau menjadi es. Alat elektronik dan fungsinya. Coba perhatikan di ruangan berikut ini. Ada beberapa alat elektronik, kita sebutkan fungsinya ya. Yang pertama, televisi sebagai media hiburan dan informasi. Lampu sebagai penerangan. Kipas angin untuk mendinginkan atau menyegarkan udara. Radio sebagai media informasi dan hiburan. Selanjutnya, mari kita perhatikan dapur berikut ini. Kita tebak apa saja fungsi alat-alat elektronik berikut ini. Yang pertama, oven untuk memanggang makanan. Ada blender untuk menghaluskan makanan dan minuman. Ada juga lemari es untuk mendinginkan makanan dan minuman. Serta microwave untuk memanaskan makanan. Perhatikan kamar tidur berikut ini. Apa nama alat elektronik yang ada di ruangan ini? Tuliskan fungsinya. Kemudian tulis jawaban kalian di kolom.